Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Dwiangga. Saya merupakan perwakilan dari teman kelompok autor saya dalam menjelaskan dan mendemonstrasikan hasil proyek form aplikasi kami yang telah kami buat dengan bahasa pemrograman C# dan juga dengan SQL database. Nama form aplikasi kami yaitu aplikasi Form Data Input Universitas. Tujuan kami membuat form aplikasi ini agar mempermudah user dalam rekod data mahasiswa dan juga orang yang bekerja di tempat suatu universitas. Sebelum saya menjelaskan atau mendemonstrasikan mengenai aplikasi yang telah kami buat, saya akan menjelaskan di bagian model table database terlebih dahulu agar mengetahui lebih rinci lagi. Baik, jadi ini merupakan tampilan dari Microsoft SQL Express versi tahun 2012. Kami membuat kolom name sebanyak 11. Nama table database kami yaitu SCTables. Kami menggunakan data type and varchar agar user dapat menginput data type strings dengan special character, dan max ini agar user dapat menginput data sebanyak user mau. Kita mencentrangi allow null semua agar sebagian data dapat dikosongkan. Kami tidak menggunakan primary key agar user dapat menginput duplikasi data. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai table database yang telah kami buat. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian aplikasinya dan mendemonstrasikannya. Kami menggunakan panel untuk membuat border, tool panel agar dapat merubah warna pada border. Ini merupakan button ini untuk meminimize, dan juga ini button juga untuk mengclose dengan gambar icons. Kami menggunakan tooltips untuk menampilkan pesan di bawah fitur button dan juga di data grid view. Dan pada data grid view kami menggunakan double cell click events. Jadi ketika user mengklik double kiri 2 kali pada mouse, maka akan muncul data konten dari data grid view ke bagian text box. Baik, saya akan mencoba bagian insert tool ini. Baik, dapat dipastikan data konten yang sudah terisi di data input sudah ke input ke SQL database di data grid view ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai insert ini, mengenai codingannya. Untuk insert ini tidak bisa dikosongkan. Jika dikosongkan maka akan terjadi exceptional error ini. Kami membuat ini menggunakan if else statement untuk menghandling errornya. Kami mendesain nama subjek agar tidak bisa diisi agar bisa sebagai data referensi. Selanjutnya saya akan mencoba bagian clear. Clear ini digunakan untuk menghapus seluruh bagian data konten di data input. Baik, itu sudah dipastikan berfungsi dengan baik. Selanjutnya saya akan mencoba update. Saya akan mengambil salah satu data di data grid view ini. Untuk update, nama subjek tidak boleh kosong. Jika kosong maka akan muncul tampilan error. Nama subjek sebagai data referensi sebagai warning message box tadi. Dan nama subjek tidak bisa diganti karena sudah kami desain menjadi data filter record. Jika ingin mengganti atau mengupdate nama subjek, Anda tinggal menginsert lagi aja kembali dengan menggunakan data konten di bagian text box ini. Selanjutnya saya akan mencoba bagian update. Saya akan menggunakan nama di bagian dari nama subjek di salah satu data grid view. Contohnya seperti yes. Saya akan membedakan semua data konten di text box. Untuk combo box ini yang ada di data input ini bisa ditulis secara custom atau bisa menggunakan optional data drop down ini. Ini merupakan salah satu sampel contoh saja yang saya input di text box.
Ini strip tengah ini merupakan salah satu dari spesial karakter and varchar yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Baik, dapat dilihat bahwasannya data konten yang tadi kita isi di text box dapat diupdate dengan baik. Sudah terupdate sekarang datanya. Semua data konten yang tadi kita isi sudah keupdate semua pada bagian kolom setiap baris di bagian nama subjek. Selanjutnya saya akan mencoba delete. Delete ini bisa ditulis dengan nama subjek maupun dengan select. Contohnya saja saya akan menulis nama James. Pada umumnya kapital ataupun huruf kecil atau huruf besar itu memiliki karakter yang sama. Jadi ketika saya menuliskan alfabet karakter besar maupun kecil dengan nama yang sama, maka itu sifatnya akan sama. Dapat dilihat tadi nama James sudah kehapus. Ketika saya mengklik double klik ini, saya akan klik delete, maka itu juga kehapus. Search ini juga harus diisi, nama subjeknya tidak boleh kosong karena sebagai data referensi. Begitu juga dengan delete tadi, tidak dapat dikosongkan nama subjek karena sebagai data referensi. Selanjutnya saya akan mencoba search. Search sifatnya seperti kayak delete, bisa ditulis nama subjek maupun bisa langsung di select data konten di data grid view nya. Saya akan mencoba untuk menulis dan search. Baik, maka sehabis search akan muncul single kolom atau satu kolom baris SQL database di data grid view ini. Selanjutnya saya akan mencoba display. Display ini untuk menampilkan seluruh data konten kembali setelah habis di select atau setelah habis di search tadi. Dapat dipastikan berfungsi dengan baik. Change BG ini untuk mengganti backgrounds pada form aplikasi ini. Form aplikasi ini terdiri dari 4 background. Satu background di bagian data input, satu background di bagian belakang sini, belakang data input, main background yang berwarna biru ini. Satu lagi di belakangnya lagi yang berwarna putih, yang satu lagi berwarna biru. Jadi total ada 4. Ini merupakan steel blue ya, biru. Ini merupakan putih. Jadi total semua ada 4. Full size ini untuk memperbesar tampilan data grid view. Dengan mengklik full size maka akan muncul tampilan baru formsnya. Baik, ini merupakan tampilan formsnya. Tujuan kami membuat forms tampilan baru agar user dapat melihat data grid view dengan mudah tanpa harus scroll horizontal lagi. Baik, saya akan mencoba di bagian search, display, dan change backgrounds. Pada umumnya search, display, dan change background itu merupakan fungsi tools yang sama pada awal background tadi. Saya akan mencobanya. Dan untuk data grid view ini tidak kami setting menjadi double shell click event. Jadi ketika user mengklik double klik kiri, maka tidak akan muncul di bagian nama subjek. Saya akan coba search. Baik, itu berfungsi dengan baik. Single kolom yang muncul seperti awal forms tadi. Saya akan mendisplay. Itu akan menampilkan seluruh data konten semua. Change BG untuk mengganti backgrounds. Dan export ini untuk mengekspor atau mengkonversi data grid view ke Excel. Saya akan mencobanya. Tujuan kami membuat fitur export ini agar user dapat mengeprint data grid view. Contoh saja. Saya akan klik save. Export successful. Jika sudah muncul tampilan seperti itu maka sudah sukses.
Baik, saya akan melihat data konversi yang tadi telah kita convert. Untuk meng-close atau menutup aplikasi ini, kita harus menutup aplikasi yang kedua ini, yang bernama Full Data Grid View. Jika ini tidak di-close, maka tampilan awal ini tidak bisa di-close. Baik, ini merupakan hasil dari data konversi dari data grid view data SQL ke Excel. Kita dapat pastikan itu memiliki data yang sama seperti data di data grid view. Baik, itu saja yang dapat saya presentasikan atau mendemonstrasikan dari hasil project form aplikasi yang telah kami buat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan di bagian setup yang telah kami buat, setup form aplikasi yang telah kami buat. Saya akan meng-close itu saja. Baik, jadi ini merupakan setup form aplikasi data input universitas yang telah kami buat tadi. Kami menggunakan setup wizard. Setup wizard pada umumnya dia tidak bisa menginstal dua kali atau menduplikasi instalasinya. Jadi ketika sudah keinstall, maka tidak bisa diinstal ulang lagi, harus dihapus jika ingin menginstal ulang lagi. Saya akan klik next, pilih. Baik, jadi ini merupakan hasil dari instalasi setup form aplikasi data input universitasnya. Ini merupakan aplikasi projectnya. Saya akan mencobanya fiturnya secara singkat untuk memastikan ini semua bisa. Baik, sudah dipastikan ini semua berfungsi dengan normal, berfungsi dengan baik. Ini merupakan data binding data grid view yang telah dijadikan local database. Jika Anda atau Bapak mengalami pesan error di bagian input form aplikasinya, maka Anda harus mengganti string path location-nya. Jadi ini merupakan string path SQL connection-nya yang harus diganti jika muncul pesan error SQL connection-nya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai form aplikasi project yang telah kami buat. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.